Jadi Iya. kita jangan terfokus ke konsumtif oriented itulah istilahnya ya. Tapi sebelumnya kami saat ini berada di Forest Cafe Situ Cafe Walk. City Walk, Jakarta Pusat, teman-teman. Pembahasan yang akan kami sharing, kita juga sama-sama belajar sih. Cuman apa yang kita pahami, yang kita ketahui, kami ingin share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat mengenai investasi untuk ibu rumah tangga atau bagi perempuan single pun nggak apa-apa, Bisa. gitu kan, bisa. Mungkin pertanyaannya dapat Bu Seka. Saya kali yang nanya kali ya sebagai calon ibu Oh, gitu rumah ya. tangga. Ya kan saya calon ibu rumah tangga Iya. nih. Nanya ke ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Silakan. Ini lebih investasi lah. Iya bener, gimana sih kan kalau misalnya di rumah namanya rumah tangga, berarti biayanya itu udah bukan kayak saya sebagai single yang playing, eating, ya kan, terus nongkrong segala macem, karena udah ada kos-kos lain nih daripada ibu rumah tangga itu. Apalagi kebanyakan kan identik ibu rumah tangga adalah penghasilannya dari suami. Iya. Jadi udah terukur nih, udah kamu segini atur deh gitu kan. Sebenarnya ibu rumah tangga lahir sebagai manajer keuangan, Bukan lagi otodidak. dia harus Dipaksa. mengatur semuanya. Dipaksa nih. Jadi ini kan kalau ibu-ibu Bu Seka dan Bu Ani adalah ibu-ibu pekerja. Bekerja. Ada nggak sih tips and triknya untuk dengan Dapat dari penghasilan suami, Iya, bisa suami. ikut berinvestasi. betul? Jadi gini mungkin ya Nadia, atau nanti Bu Ani bisa tambahkan ya. Jadi sekarang kan ibu rumah tangga mungkin lebih identik ada beberapa yang investasi mungkin mereka pasti lakukan seperti biasanya beli emas, ya kan? Atau beli logam mulia, Iya. ya kan? Atau mungkin simpen di celengan nih, yang mungkin sering itu juga. Tapi dari tiga ini mungkin resikonya juga banyak ya Bu Ani ya. Mungkin ada resiko kehilangan, Betul. atau resiko emasnya turun gitu kan, atau resiko ada Kalau tingkat dijual lagi kejahatan, ada potongan harga potongan ya? harga, kecuali mungkin LM logam mulia juga kan harganya sekarang fluktuatif, kemarin sangat tinggi, terus terakhir sangat turun gitu kan. Jadi mungkin kita bisa belajar, ibu-ibu yang di rumah mungkin belajar reksadana ya kan, mungkin dan dari situ bisa dikit-dikit, karena sekarang reksadana hampir semua platform ya menyediakan reksadana dan dengan uang 10.000 Iya, loh. start 10.000. Start 10.000 kalian bisa investasi di reksadana. Jadi bukan kita menyalahkan harus emas dan lain sebagainya, tidak benar, bukan tidak benar, tapi semua itu ada resikonya lah Ada ya. jasa lain atau produk lain Iya. selain emas Dan dan kita bisa nabung. mempelajarinya Iya. gitu, mungkin kita bisa kasih tahu, atau resiko di reksadana juga tetap ada, cuman seperti apa nanti mungkin Bu Ani bisa lebih jelas karena dia kan biasa di investasi gitu. Gimana menurut Bu Ani kalau Jadi investasi di situ? kalau investasi reksadana itu kan kita bisa menentukan risikonya kita mau ambil yang mana, karena di Iya. reksadana itu ada 3 macam-macam kategori. Iya. kategorinya. Yang pertama yang low risk itu kan penempatannya dialokasikan ke obligasi, jadi yang berpendapatan tetap reksadananya. Yang kedua yang medium 50% itu di obligasi, 50% di saham. Atau yang high risk itu alokasinya ke saham. Nah teman-teman tinggal nanti silakan pilih, atau misalnya reksadanya mau ngambil yang reksadana offline berarti kan nyari agent reksadana. Tapi sekarang juga banyak yang lebih simple itu di aplikasi, kayak di Aplikasi. iya, kayak di Tokopedia juga ada loh reksadana gitu kan via aplikasi, dan juga ada khusus reksadana kayak di salah satu platform yang nggak bisa saya sebutkan saat ini Banyak ya. sekarang kalau Banyak, tinggal nanti teman-teman searching, nanti bisa pilih, ada pilihan nanti itu mau ambil yang low, medium, apa yang high gitu. Nah itu tinggal pilih tergantung dengan karakter pribadi masing-masing, karena investasi mau di high, low, medium itu tergantung dari style karakter kita gitu. Iya. Jadi ada Kita semua tetap iya, ada resikonya kita lah. berani ngambil resikonya seberapa besar. Berarti kalau resikonya cuma segini, berarti pasnya di low risk ya berarti ambil di low risk. pasar uang. Yang belum siap atau mungkin baru Iya. belajar mungkin dicoba di low risk, tapi kalau lama-lama udah ngerti, terus ngerti saham mungkin Betul. bisa jadi di high risk, atau mungkin
mulai coba-coba investasi trading, ya kita nggak tahu, Ya, belajar betul. lagi gitu kan. Tapi pasti ada beberapa YouTube mungkin mempelajari tentang itu. Jadi Iya. sambil di rumah mungkin sambil masak bisa denger-denger, oh ceritanya gini nih gitu. Atau sambil motong ngiris-ngiris cabai atau apa gitu. Jadi kalian juga maksudnya ibu-ibu rumah tangga juga bisa belajar gitu kan. Iya, Jadi iya. nggak hanya tentang taunya investasi emas atau apa, ternyata ada investasi lain yang bisa kalian gunakan loh gitu. Mungkin ini dengan resiko ya uangnya tinggal di situ doang, nanti kita mau ambil tinggal ambil, yang udah pasti insya Allah untung gitu. Dalam arti kan ada high risk Iya, mungkin iya. untungnya banyak tapi bisa juga Resikonya lebih lebih tinggi ya kan. Atau yang mau biasa aja ya untungnya dikit-dikit lah, atau dikit-dikit tapi ya ada gitu, misalnya minimal untuk kalau bunga-bunganya buat beli cat time atau minum-minuman yang lain seperti Fore boleh lah Seperti gitu ini ya. kan. Berarti kalau ambil tarik lurus nih sebenarnya ya, kalau ada di platform belanja gitu Iya, ya. Jadi kayak reksadana semudah berbelanja online. Iya Iya sebenarnya. kan, jadi semudah itu kayak ibu-ibu daripada check out yang murah-murah receh sisanya bisa di reksadanain Iya. atau beli di apa Iya. gitu Saya ya. nih Mbak Nadia, itu di Tokopedia itu saya daftar investasi emas. Itu kan Tokopedia kerjasama dengan salah satunya itu Pegadaian. Itu Pegadaian kan udah jelas beli pemerintah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau invest emas tanpa Tabungan harus beli emas. fisiknya, Iya. tabungan emas ya, tanpa harus beli fisiknya, itu mudah gitu. Itu di Tokopedia dan jelas milih pemerintah karena kita pilihnya yang Pegadaian Pegadaian. gitu. Walaupun banyak misalnya pihak selain Pegadaian yang kerjasama dengan Tokopedia untuk investasi Iya. saham. Kenapa kelebihannya dengan beli via aplikasi atau online? Mungkin investasi emas kali, bukan saham. Sorry, Saham? ya emas, Oh iya, investasi emas. Saya tadi saham yang ngomongnya, maaf. Gitu. Nah, kenapa saya lebih prefer di investasi emas yang tidak Megang fisiknya? fisiknya. Karena likuiditasnya lebih tinggi Cepat ya. teman-teman. Kalau misalnya kita mau jual saat itu juga bisa, tapi kalau yang fisik kan nggak Kita ada selalu. Harus effort ke lah. outlet. Kita harus ke tempat penjualan gitu Iya. kan, memakan waktu segala macam, dimana sekarang udah serba praktis gitu, serba Via instan. online. Dan juga misalnya kalau kita udah daftar investasi emas gitu, kita belanja nih 100 misalnya 25.000. Iya, Apakah udah dapat mau 0, dibulatkan menjadi 130.000? Iya. 5.000-nya itu investasi emas. Jadi Iya. 5.000-nya itu dialokasikan sama Tokopedia ke emas. Seperti itu teman-teman. Jadi ada sisa uang, maksudnya ada sisa sedikit udah alokasi ke emas. Jadi kita nggak lama-lama 5.000, lama-lama mungkin Iya, menjadi 1 gitu. gram emas Oh, ya Bu. jadi tips triknya itu pas Yes. belanja, misalnya kita Ada belanja sisanya. 37.000, Iya. 3.000-nya daripada buat ini udah salur aja ke emas selain kita atau ke khusus alokasi buat ke belanja. emasnya, tapi Oh. ada sisa pembelanjaan Tokopedia menawarkan. lebih ringan ya, Biasanya. lebih ringan ya, nggak Dan kerasa. tidak ada resiko, karena kan kalau resiko mungkin kalau kita punya fisiknya satu ya kita tidak tahu keamanan istilahnya. Dua, terus ada risiko, ada potongan untuk biasanya potongan apa jasa untuk Penitipan ya? bukan penitipan, jadi pasti yang dihitung hanya gramnya tapi tidak pembuatannya biasanya Iya, ya gramnya, kan. gram. Iya, iya. Gramnya kita hanya hitung gramnya gitu. Itu mungkin ada resiko kalau tapi kalau dia kayak investasi seperti emas atau reksadana yang seperti Bu Ani bilang, berarti emang tidak ada potongan. Kalau emang kita punya misalnya kita tabung jadi 100.000, ya mungkin lebih dari 100.000 ya kita bisa Betul. ambil langsung 100.000. Betul, kan Dan pencairannya gampang ya, Lebih Bu. mudah. Nggak harus kemana-mana, nggak harus Nggak ongkos, harus. ya kan. Kalau biasanya kan kalau kita keluar mesti ongkos satu, Betul. parkir belum, jajan Potongannya belum, banyak ya. Jadi jual bawa anak belum, pulangnya nggak bawa naktir apa-apa anak, ya ya. kan. Jadi habis. Jadi kalau ini tinggal langsung divestasikan, langsung bisa masuk Betul. rekening. Ya. Lebih seperti itu ya. Jadi emang banyak seperti itu ya, bukan kita menganggap itu salah yang lain, cuman kita ada kasih tahu kalau ini Ada ada, hal loh praktis. produk-produk lain yang mungkin kalian bisa pelajarin gitu. Betul. Mungkin bukan dari kita juga, mungkin dari ada youtuber lain yang ngasih ngajarin yang bisa didengarin, tapi yang penting lebih praktis lah ya. Jadi bisa disisain lah ya buat Betul. Bu Dibuat. Nadia ya, dikit-dikit ya. Kan ibu-ibu Ya. kan banyak belanja online shop gitu iya. ya. Pasti Tadi itu triknya. kembalian, maksudnya pembulatan itu banyak banget Iya. gitu. Kalau udah belajar di investasi ke saham, daripada misalnya kita
buat belanja lagi yang aneh-aneh gitu kan. Nah, Mending buat itu. mendingan investasi, emas. Saya Boleh karena emas. terbiasa setiap hari saham gitu mungkin ya teman-teman, jadi Iya. kebawa-bawa. Nah itu salah satu strategi yang berikutnya juga investasi di saham. Ibu-ibu rumah tangga juga Bisa belajar. dapat direkomendasikan untuk investasi saham belajar, Iya. karena investasi saham itu kan juga tidak memerlukan modal besar gitu kan. Bisa start. Ada di YouTube sebelumnya Mm-mm. dengan Bu Ada Ani, di nanti YouTube boleh ditonton. sebelumnya gitu. Kasih linknya nggak Bu? Gimana? Nah, di Boleh, deskripsi boleh. ya, Iya. atau Iya. ya Jadi di deskripsi. kalau itu mungkin udah versi untuk yang udah Expert. expert lagi ya, mungkinnya pingin lebih lagi belajar lagi mungkin dari situ ya Bu. Tapi untuk sementara kita kasih yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah, yang kira-kira ya dari sisa-sisa uang belanja online bisa ya lama-lama menjadi 1 gram emas mungkin. Iya, ya kan? bisa banget kalau Kan, gitu ya. maksudnya belanja ya banyak, terus nanti kita ini jadi bisa dibalik lagi, mungkin dari setelah itu kita bisa belanjain lagi kan, jadi lebih ini. Itu Asik sih ya kurang jadi lebih sisanya. ya. Cuma ini Bu, berdasarkan pengalaman ibu-ibu, ada nggak sih budgeting gitu? Kayak misalnya ini kan dari sisa tipsnya itu bisa belanja nih. Iya. Tapi dari Ibu Seka pribadi atau Boni pribadi tuh ada nggak sih kayak budgeting? Oke, kalau misalnya setiap bulan berapa persen saya harus buat tabung ini, Ya. atau nggak uang ini buat yang apa? Ada nggak sih alokasi itu kan sekarang di internet banyak nih Ya. buat beras segini jadi uang 200.000 cukup buat seminggu gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu tips and trick atau pengalaman Ibu yang oh itu ternyata itu menjadi titik awal untuk Ibu Seka atau Bu Ani buat berinvestasi gitu? Ya Bu Ani dulu. Jadi pada saat menikah itu saya punya plan gitu. Kadang kan kalau saya sendiri itu punya saat ini misalnya 5 tahun yang akan datang itu saya harus sudah gimana gitu kan, gitu. Nah pada saat pertama kali menikah itu saya ada plan. Pada saat pertama menikah tuh baru punya motor. Nextnya Insya Allah kendaraan. punya mobil. Iya insya Allah gitu kan. Nah itu di plan. Kalau rumah kan pada saat menikah kebetulan udah langsung ambil kredit rumah waktu itu. Wah, Nah, alhamdulillah banget ya. iya, motor, kemudian kendaraan insya Allah waktu itu di plan. Nah setelah itu plannya apa? Aset. Itu buat investasi. Kenapa? Karena kalau menabung, menyisihkan uang untuk menabung di bank, satu tergerus inflasi, yang kedua kan belum tentu awet tuh uang di bank, bisa aja kita butuh diambil kan. Itu mesti dipisahin, makanya Nah. punya rekening terpisah untuk investasi itu Iya. penting. Tipsnya lagi tuh rekening Nah, salah terpisah. satu cara saya buat ngekang itu saya mikir, oh berarti ya udah ke aset, mau nggak mau uang ada ataupun enggak diusahakan untuk Kumpul, ya. bayar itu. Nah aset Aset. kredit gitu. Nah itu. Nah Jadi Ya. tips pertamanya adalah kita pakai memaksa diri gitu ya. memaksa diri itu yang big goalnya. Nah ada yang bulanan dari gaji itu biasanya sih kayak ke reksadana ya. 6-8 kalau nggak salah per 10%-an saya 10% per tahun ya tapi bulan. per bulan. Enggak, dari gaji itu alokasinya 10%. 10% per bulan. Itu untuk investasi kayak ke emas, kayak ke reksadana, itu kayak saham gitu. Karena mau nggak mau, karena kita kan berinteraksi dengan dunia pasar modal teman-teman ya. Karena kita harus paham investasi saham ya, kita sebagai pelakunya harus mengalami dan tahu bagaimana cara berinvestasi tahu. saham gitu. Jadi semua teman-teman di sini siapapun yang berkiprah di pasar modal tentunya udah mengetahui dan paham investasi saham gitu. Oke. Kalau dari saya sih seperti itu ya untuk yang tiap bulan, kecuali misalnya ada apa namanya Penting, big goal ya. apa, nah itu apa namanya itu emang dipaksakan, sama saya dipaksakan harus, karena kan gini. Jadi biar waktu- lebih giat kerja nggak sih Bu? lebih giat kerja dan Ada lebih- cicilan nih. Iya betul. Cicilan itu Karena kan- membuat kita lebih giat bekerja. Iya, iya. Karena kan waktu dulu ya sebelum kerja kan kita di swasta kan, bukan di pegawai negeri, kan nggak ada pensiun kan kalau di Iya, swasta. Nah benar. kita masa tua mau bahagia apa mau menderita gitu, Iya. istilahnya begitu. Nah kalau misalnya kita sudah memaksakan diri biar ada wujudnya dari hasil pekerjaan kita selama berpuluh-puluh tahun, Iya. nah kita harus punya big goalnya nih gitu. Apa yang Gaji bisa? kita, iya apa yang bisa menjadi sebuah sumber nanti penghasilan yang bisa dinikmati kita di hari tua. Karena prinsip saya dan mungkin teman-teman semua sama, nggak ingin menyusahkan anak kita. Iya. Kita benar. ingin mandiri sebagai orang tua gitu. Mantap.
betul. Kalau dari Ibu Seka sendiri gimana nih? Kalau saya mungkin satu yang penting untuk sekolah anak itu penting. Jadi Dana itu pendidikan tuh, ya. Dana pendidikan. Ada beberapa sekarang mungkin bank-bank yang menyediakan dana pendidikan yang kita cicil tiap bulan. Kayak asuransi pendidikan gitu Ya, contohnya. kalau asuransi pendidikan mungkin dia lebih gede dan lebih banyak. Kalau aku biasanya ngambil cuma 2 tahun, misalnya baru lulus TK mau ke SD berarti 2 tahun. Berarti aku ambil yang 2 tahun nih gitu kan. Lebih short term gitu Nah, ya. mungkin ibu-ibu rumah tangga juga mesti mikirin juga seperti itu. Jadi bisa nabung juga di situ. Jadi kalau pas anaknya masuk SD, oh udah ada nih duitnya gitu. Pun itu biasanya beberapa bank memang menyediakan dan mereka tiap pas kita waktunya udah selesai 2 tahun dia akan langsung balikin ke kita. Itu aku lebih ke pendidikan gitu. Pendidikannya insya Allah bisa terjamin lah itu aja. Penting kan kalau investasi itu adalah konsisten. Sebenarnya kuncinya adalah konsisten. Kita udah terbiasa itu jadi kayak ya udah karena terbiasa nyisihin, jadi nggak kerasa sebenarnya gitu ya. Ibu rumah tangga juga mesti belajar itu menyisihkan beberapa untuk investasi dia. Dan mungkin investasinya itu bisa digunakan untuk diri sendiri atau buat sekolah anak ya kan. Mungkin pas kita butuh bisa ditarik nih gitu, misalnya si emasnya atau bisa ditarik nih reksadananya gitu. Kalau kita pakai emas kan mungkin harus mesti ke sana dulu ke sini dan butuh proses waktu kan. Ya, effort lah. Tapi dengan ini ya boleh costless jadinya kan kalau pakai tinggal satu tik gitu. Zaman sudah semakin canggih gitu. Bisa belajar satu kali itu ya. Nanti suami juga kan akan makin sayang ya nggak sih gitu kan. Kalau Istri gue kita pinter istrinya banget. Yang pertama istrinya pinter investasi gitu kan, berarti dari dana yang menabung uang dari uang belanjanya yang dikasihkan oleh suaminya itu berhasil dikelola dengan baik sebagai financial planner yang Iya, benar gitu kan. bukan main. Iya gitu. Cuma Ya, ibu buat rumah istrinya. tangga Yang mantap. kedua Iya, serba. itu pengetahuannya dengan investasi gitu kan akan lebih berkembang lagi, bukan hanya melulu masalah dapur, masalah shopping, masalah nongki yang nggak penting gitu kan, masalah jalan-jalan yang nggak jelas gitu. Nah jadi si suaminya itu istri saya pinter nih gitu, pinter selain mengelola keuangan juga pinter rumah tangga. Iya, ilmunya juga banyak gitu kan. Jadi makin cinta deh, tambahan bulanan deh. Gitu paling itu yang bisa kita berikan ya, mungkin itu pembelajaran saat ini. Nanti kalau emang bikin butuh apa-apa atau yang mesti mau tahu lebih banyak bisa komen di bawah. Iya kan, nanti mungkin kita bahas mungkin video berikutnya. Atau ada masukan buat kita, misalnya apa yang kita sampaikan di sini gitu kan, yang lebih pasnya apa silakan, karena kita juga semua di sini sama-sama belajar. Karena pengalokasian dana dari sebuah rumah tangga itu kan beda-beda setiap rumah tangga gitu. Jadi apa yang kita sampaikan bukan menjadi tolak ukur utama, tapi dapat dijadikan pertimbangan sebagai bahan masukan untuk teman-teman semua dalam memanage keuangan rumah tangganya. Jangan sampai setelah ini langsung ngomong suaminya, aduh kayaknya aku investasi nih gitu. Semuanya uang belanja buat beli gas, buat beli beras, semua diinvestasiin. Yang nggak gitu juga, Bu. Kan tetap harus masak ya. Mesti makan. Dapur harus ngebul. Tetap semuanya ada pasti yang disisihkan aja, tidak lebihan dari uangnya. Jadi tidak hanya harus memaksakan, tidak boleh. Jangan segala sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Iya, betul. Sip. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi Bu? Mbak? Cukup ya, karena emang ternyata seru banget ya. Belum jadi ibu rumah tangga udah seru. Seru kalau ada uangnya. Dia memang kalau perempuan itu memang, apalagi seorang ibu rumah tangga, bisa alokasiin ini, makin disayang suami, anak juga terjamin. Itu memang hebatnya ibu rumah tangga deh. Salut sama ibu-ibu rumah tangga, mantep. Jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah teman-teman semua gitu kan, karena harus benar-benar kalau nanti diaudit sama suaminya berapa gitu kan. Kemana aja uangnya? Terus bilang, ini Pak, bunganya 10%. Waduh, tambahin. Suami itu nggak komentar, diem, tapi dia mengamati gitu, evaluasi di dalam hatinya gitu. Jadi itu seperti itu.
Serem ya kalau sampai jiwa-jiwa audit gitu. Oke teman-teman, sekian dulu seri kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang baik-baiknya saja yang diambil, Iya. yang jelek-jeleknya di skip ya teman-teman. Karena kita masih belajar. Sama-sama juga. belajar. Tidak ada kata yang salah. Mohon dimaafkan. Yang terpenting jangan lupa tetap mengalokasikan dana untuk investasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.